Kekhawatiran banyak orang terkait situasi ekonomi sekarang akan berdampak pada PHK dalam jumlah besar, kayaknya itu mungkin terjadi. Memang ekonomi kita sedang berat. Kalau tahun 98 itu kan dolar naik, sekarang dolar naik, harga minyak naik. Kalau menurut gua ini bisa lebih berat dibandingkan tahun 98 secara ekonomi. Bagaimana situasi ekonomi ini akan berdampak pada buruh? Buruh ini akan menjadi kelompok yang paling rentan. Kalau untung nggak dibagi, begitu rugi di PHK. Kalau situasi negara pertumbuhannya baik, ekonominya baik, upah mereka segitu-gitu aja, tidak naik sesuai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, tapi ketika ekonomi negara sedang buruk, mereka akan menjadi korban pertama di PHK dan sebagainya lah. Kekhawatiran banyak orang terkait situasi ekonomi sekarang akan berdampak pada PHK dalam jumlah besar, kayaknya itu mungkin terjadi. Siapa yang di PHK pasti buruh. Sementara itu ratusan buruh dari berbagai serikat kerja se-Tangerang Raya bergerak menuju kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten untuk menggelar aksi demonstrasi. Dengan menggunakan sepeda motor, sekitar 200 buruh se-Tangerang Raya bergerak menuju kantor Gubernur Banten di KP3B untuk melakukan demonstrasi dengan membawa 6 tuntutan. Tuntutan yang disuarakan buruh diantaranya penghapusan sistem outsourcing, kenaikan UMP 2026 hingga penegasan UU Ketenagakerjaan. Aksi ini digelar seusai dengan instruksi Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Metal Indonesia yang juga dilakukan di seluruh Indonesia. Dasar perusahaan sampah. Saya kerja di sini setiap hari makannya cuma pakai mie. Bahkan ke toilet pun harus bayar. Dasar perusahaan sampah. Satpam, hentikan dia. Tunggu, berhenti kamu. Kamu bicara sembarangan di sini. Sudah, lepaskan dia. Ada apa kamu? Kenapa kamu marah-marah? Gimana aku nggak marah? Aku kesini mau melamar kerja, padahal lamaranku tidak ada yang salah. Tapi aku diusir cuma karena aku orang kampung. Bahkan aku juga dihina. Perusahaan macam apa ini? Keterlaluan sekali. Coba aku lihat lamaranmu. Berkas lamaranmu sangat bagus. Kamu lulusan sekolah terbaik, bisa-bisanya tidak diterima hanya karena orang kampung. Sekarang gini saja, kamu ikut aku melamar kerja di perusahaanku. Nanti manajermu juga galak lagi. Tidak usah, aku mau pulang saja jadi petani. Kamu tenang saja, nanti aku ikut mendampingimu interview. Kebetulan, di perusahaanku ada supervisor baru. Nanti kita interview dengan supervisor baru itu. Sekalian aku ingin mengetesnya. Gimana? Ya sudah, aku ikut. Permisi supervisor, saya mengantarkan teman saya melamar kerja di sini. Bisakah tolong lihat lamaran ini? Melamar kerja saja harus diantar suami. Dasar memalukan. Coba sini aku lihat. Terima kasih supervisor atas pengertianmu. Ternyata kamu lulusan sekolah terbaik. Lamaran ini bagus juga. Tapi sayang, orang dari pedesaan. Perusahaan ini tidak menerimanya. Sejak kapan perusahaan ini tidak menerima orang pedesaan? Tidak usah banyak tanya. Saya yang membuat aturan di sini. Cepat sana pergi. Kenapa perusahaan ini mempunyai aturan yang sangat buruk? Kamu lihat uang ini? Kamu tahu kan maksudku? Zaman sekarang tidak mudah mendapatkan kerja kalau tidak ada uang. Oh, aku mengerti sekarang. Baiklah, ini aku ada uang. Jabatan apa yang akan diterima untuk uang segini? Uang cuman segini palingan cuman kerja jadi satpam. Kecuali, kalau kamu bisa kasih saya 200 juta, nanti saya jadikan karyawan tetap. Anda benar-benar keterlaluan sekali. Menyalahgunakan jabatan untuk memeras orang. Siapa orang yang sudah menjadikanmu supervisor di perusahaan ini? Oh, kamu mau tahu ya? Asal kamu tahu kakakku adalah manajer di perusahaan ini. Aku bebas ngapain aja di sini. Kamu jangan banyak bicara di sini. Aku akan telepon manajer sekarang. Suruh datang ke sini. Aku mau lihat apa yang terjadi jika manajer datang. Kamu ini pintar sekali bersandiwara. Mana mungkin orang kampung sepertimu punya nomor manajer? Halo manajer Wang, datang ke kantor supervisor sekarang juga. Woi, memangnya kamu siapa? Berani bilang seperti itu sama kakakku? Bos, Anda sudah kembali, Bos. Apa, bos? Iya, dia, Bos. Ada apa ini? Jangan-jangan kamu bikin masalah. Maaf, Bos. Ada apa sebenarnya? Manajer Wang, apa dia adikmu? Iya, Bos, dia adikku. Dia lulusan luar negeri, Bos. Lihat rambutnya saja pirang. Dia sangat pinter, Bos. Pintar? Maksudmu pintar memeras orang? Apa kamu tahu? Adikmu memeras orang yang akan masuk perusahaan ini. Dia meminta uang kepada calon karyawan. Perilaku seperti itu tidak layak bekerja di perusahaanku. Aduh, Bos. Biarkan adikku memeras orang miskin seperti mereka. Ini semua juga demi perusahaan, Bos. Supaya orang seperti mereka nantinya tidak songong sama kita, Bos. Justru perilakumu seperti ini malah mengajarkan mereka jadi sepertimu. Sudahlah, aku tidak mau banyak bicara. Mulai sekarang kamu dan adikmu pergi dari sini. Aku tidak mau lihat kalian lagi.